sering banyak banget ya yang nanya, ini pertama tuh yang harus dipersiapin kalau mau nikah tuh apa sih sebenarnya? Apa coba? Nah sebenarnya ya kalau yang pertama yang harus disiapin itu, kalau materi udah pasti, tapi sebenarnya yang harus pertama disiapkan itu adalah mental. Karena mental itu mewakili semuanya loh. Karena kita mau jadi orang tua nanti ke depannya. Jadi yang pertama harus disiapkan itu adalah mental. Mental dari cewek lu atau mental dari cowok lu gitu kan. Nah, mental tersebut juga sangat bermanfaat kalau kita nantinya untuk kedepannya gitu kan. Contoh sebagai cowok, kita mental tanggung jawab. Kita mental tanggung jawab itu artinya kita udah siap loh menikahi istri kita maupun nanti anak kita. Nah, kalau dari segi cewek mental apa yang harus kamu siapkan? Ya kita harus mempersiapkan mental. Soalnya kita tuh pikir bakal jadi ibu gitu loh, kita bakal jadi madrasah pertama buat anak kita. Apa sih yang harus kita pikirin? Gak mungkin dong kita cuma mikirin diri kita sendiri. Kita harus didik anak kita, nggak mungkin kita pengen anak kita salah jalan atau gimana lah. Oh iya iya. Ya mungkin itu terlalu jauh, nanti kita bahasnya ya kalau punya anak. Nah kan kita udah bahas mental ya, bang, yang bener-bener penting banget dari sebuah pernikahan. Nah, tapi jangan salah. Pernikahan itu yang penting itu adalah akadnya. Kalau resepsi itu hanya ya kelas keduanya lah. Cuman kadang-kadang banyak suka yang nanya ya, teman-teman atau kerabat-kerabat kita suka ada yang nanya, habis berapa sih nikah kita kemarin? Ya kalau misal ya ini gue sejujurnya ya, gue berdua ini nikah dengan apa adanya gitu kan, dengan kondisi uang apa adanya. Kemarin kita nikah habis berapa? Ya kurang lebih 40 juta gitu ya. Kemarin kita kurang lebih tuh nikah itu kurang lebih 40 juta dan mengundang tamu itu sekitar 1.300 tamu. Dengan ada acara dangdut, ada band akustik, maupun dengan ada acara degungan atau tarian adat kayak gitu. Kita cuma butuh uang 40 juta dengan tamu 1.300 dengan semua kesenian dan hiburannya ada. Nah sudah itu sekarang kita bahas apa aja sih sebenarnya ya itu kita 40 juta tuh kemana aja gitu uangnya. Nah udah kita list di sini. Teng. Apa itu? Kitab. Buku kuliah. Nah, Ini bareng. ya udah kamu dulu sok bahas. Oke, yang pertama nikah kita harus tentuin tanggal ya kan. Nah, tentuin tanggal ini tuh kita harus lakukan itu dari jauh-jauh hari. Iya benar. Kita nggak bisa loh tentuin tanggal pernikahan kita itu dalam waktu contoh 1 bulan 2 bulan. Kadang-kadang kan kalau adat Sunda itu kayak acara seserahan itu baru nentuin tanggal. Sebenarnya itu mepet banget sih bagi gua. Cuman nggak tahu bagi kalian yang udah pernah ngalamin gitu kan. Iya. Terus yang kedua itu biasanya Tempat acara. tempat acara. Jadi tentuin kita mau di rumah, di gedung, di taman atau gimana. Nah, sehubung gua meminimalisir biaya biar murah. Iya, terus halaman rumah juga besar kan Terus saya. kebenaran halaman rumah cewek gue pun masih besar. Jadi ya gue bisa lah di situ ngadain pernikahan ya walaupun dengan tema-tema sederhana tapi ya kelihatan elegan dan bagus lah. Ya kalau kita di gedung kan harus butuh 30 juta, 35 juta gitu kan. Kalau di rumah ya bisa Buat sewa murah gedungnya banget. aja mahal kan. Nah, jadi kita udah bahas semua tadi dari mulai tempat maupun menentukan tanggal acara atau bulan acara gitu kan. Nah, selanjutnya kita menentukan loh kita mau pakai fotografer yang mana gitu kan. Nah, sehubung di sini gua mengirit-irit biaya gitu kan. Jadi gue sebisa mungkin cari kenalan temen yang bisa moto yang walaupun belum ternama tapi hasilnya bagus gitu kan. Nah, gue di sini tuh foto pakai teman gue. Kemarin dia punya komunitas itu namanya NA Photographer. Nanti kalian bisa cek di bio gue kan, link IG-nya kalau siapa tahu mau foto-foto atau gimana gitu kan. Nah, gue pakai teman gue itu cuman butuh biaya 3.500.000 sudah include semua loh. Contoh foto pre-wed, foto wedding,
cetak foto, video sinematik dan album itu semua harus sudah include 3.500.000 itu. Nah, tema fotografer gue itu waktu dulu itu temanya itu pakai motor trail gitu kan, ala-ala adventure lah. Walaupun bini gue tuh belum pernah loh bawa motor trail. Tapi di sini selama seminggu dia belajar motor trail. Ya walaupun sering jatuh cuman pas ya dibilang lagi syuting preweddingnya, ya alhamdulillah bagus. Nanti bisa kalian lihat sendiri videonya. Nah selanjutnya kan biasanya kalau pernikahan suka ada souvenir ya. Kita itu jadi beli souvenirnya kita nyicil ya. Nyicil pertama dari kita beli gelas 300 piece ya. 300 atau berapa? 100 piece. 100 piece. Ya beli itu udah dari jauh-jauh hari kita tuh. Ya kan sampai si mbaknya bilang masih lama lo nikah kok udah beli souvenir gitu. Sama hal ya kayak kita melakukan fotografer itu di Hamin 6 bulan mungkin ya. Prewed. Ya, prewed itu Hamin 6 bulan. Kenapa kita lakukan semua itu jauh-jauh hari? Biar nanti kesana itu tenang aja gitu, nggak karena makin dekat makin banyak yang harus dipersiapkan, jadi biar meminimalisir tenaga kita juga biar gak terlalu capek nanti. Terus yang kedua juga biar sebagai kita nih sebagai lelaki gitu kan, biar mengeluarkan biayanya biar nggak kerasa gitu. Coba kalau jujur kerasa banget kan ke dompet, langsung tiba-tiba habis aja, ATM isi dompet habis. Terus souvenir yang kemarin kita itu ada berapa macam ya? Souvenir kita itu kemarin ada sekitar 5 macam ya. Iya, ada gelas, terus ada tote bag, ada pulpen, ada sendok, sama kipas. Terus ada mangkok, ada kipas. 6 berarti kita ada 6. Nah, kita dari 5 itu 6 itu cuma membutuhkan uang 800.000 loh. Ya, bayangkan gelasnya 100 piece, mangkoknya 100 piece, tote bagnya 100 piece, terus apalagi pulpennya 200 piece, sama apa? Sendoknya 200 piece. Nah itu kita cuma butuh uang 800.000. Gimana caranya? Kita beli sendiri, belanja ke pasar, kita nawar sendiri. Cuman kalau kita nggak ada waktu, kita bolehlah lihat-lihat online shop yang harganya miring-miring. Itu juga sangat membantu lah buat keperluan kita nanti. Nah oke, sebelum kita bahas selanjutnya, yang harus kita tentukan yang lagi yaitu jumlah tamu kita mau 500 orang ke, mau 200 orang ke, mau 1000 orang ke. Iya, tamu orang tua juga itu termasuk ya. Dan kita itu waktu nikah total tamu kita itu 1.300, dan itu di luar surat undang loh. Bahkan kalau dihitung mungkin lebih dari 1.300. Cuman gue bisa loh 40 juta dengan tamu segitu. Gimana kan cateringnya? Sedangkan kalau kita di gedung aja 40 juta cuma 200 piece atau 200 pak gitu kan. Kalau piece kan barang ya, lupa. 200 pak. Ini kita 1.300, 40 juta. Wow, gitu kan. Gimana caranya? Nah, kan kita udah nentuin tuh kita tuh mau acara weddingnya di mana sih? Misal di gedung atau di rumah. Nah, kayak kita kan di rumah. Di rumah kita pasti pakai tenda dong. Nah dari tenda itu gue tuh kebetulan ada saudara yang punya tenda gitu. Dibayar murah lah, biar irit. Ya jadi harga saudara aja gitu. Kemarin berapa kamu tenda totalnya itu? 12 juta ya? Iya, jadi itu tuh tenda include sama kayak pelaminan, taman, terus dekorasi taman, semua lah, dari mulai panggung, nggak termasuk band maksudnya, ya, maksudnya dari panggungnya, kursi, sound system, terus sama alat-alat catering, itu semua include di dalam 12 juta. Oke, terus sekarang kita ke make up ya. Nah make up gue tuh cari di IG, terus karena saudara juga pernah pakai dia gitu, jadi udah lihat hasilnya, terus gue udah pernah di make up sama timnya karena jadi pagar ayu gitu kan. Gue rasa wah bagus nih make upnya, nanti gue nikah sama dia. Jadi udah jauh-jauh hari mikirnya kayak gitu. Udah gitu murah terus tapi berkualitas kayak gitu loh. Nah kemarin kamu make up pakai siapa namanya? Pakai Ati make up.
Tiga Makeup itu lokasinya ada di sekitaran Bogor lah. Nanti kalau kalian mau tahu Nanti boleh kita cantumin. linknya di bio ya. Terus itu tuh cuman 6 juta. 6 juta tuh include kita baju akad, terus 2 baju resepsi, baju pagar ayu, baju sama baju orang tua pengantin pria maupun wanita. Nanti ya Udah siunya murah banget. beh, kayak gua ngeliat Bendigo itu kayak wow gitu kan, kayak ratu Afrika. Sesudah kita bahas terkait tenda, make up, souvenir, tanggal dan lain-lainnya, berasa sepi kalau tempat acara kita tuh nggak ada namanya kayak hiburan atau musik gitu kan. Nah di sini gua pakai dua tema musiknya loh. Kadang-kadang orang bingung kan mau dangdut mau akustik 3 ya. malah ya. 3 malah sama degungan sama tarian adat-adat gitu kan, gimana tadi? Gitu. Nah kita pakai 3. Yang pertama kita pakai band akustik. Kita pakai pagi. ya pertama pagi itu kita bukan band. Pertama kita pagi itu degungan. Iya, karena kita ada kayak upacara adat gitu, jadi ada yang nari-nari gitu. Nah, udah include sama degungan sampai jam 2 ya. Iya, Sampai jam 2 itu tuh sampai cuma 5 juta. cuma 5 juta dan kita udah nggak perlu mengeluarkan MC lagi karena itu di situ udah ada include MC pas udah akad nikah. iya udah ada MC-nya gitu. Jadi kita nggak perlu IO lagi gitu kan. Jadi IO-nya itu udah diatur sama dia gitu kan. Nah, terus kita agak-agak sorenya kita pakai band gitu. Dari jam 2 sampai malam itu kita pakai band. Band itu kita pakai Infinity Band. Ya bandnya nggak ternama, cuman vokalisnya lumayan lah, musiknya gitu kan buat mengisi acaranya gitu kan. Iya. Itu murah, kita cuman ngeluarin uang 2 juta rupiah 2 juta rupiah gitu kan, Itu buat band aja. buat band aja. Satu lagi, namanya di kampung pasti suka dangdut. Nah, iya. Nah gue mikir kan gimana caranya dangdut sedangkan dana gue udah terbatas. Gue cuman cari artis dangdutnya aja, sama cuman keyboardnya ya. sama keyboardnya. Gue cuman ngeluarin uang itu 500. 500 ribu gue cuman buat dangdut aja. Tapi entah kenapa namanya di kampung band itu nggak laku, yang laku malah dangdut. Nah kayak tarian kita pakai siapa, Gandes Pangantes ya. Gandes paman. Terus kayak band kita pakai Infinity. Kalau dangdut kita nggak usah sebutin karena itu dia perorangan gitu kan. Nah jadi yang terakhir itu kita bahas catering. Nggak mungkin kan seorang tamu datang ke acara kita kagak dikasih kita makan, apa kata dunia gitu kan. Nah kamu sebagai pihak perempuan tuh gimana caranya 40 juta itu bisa ngasih makan 1.300 orang? Nah, caranya tuh kita jadi sewa tukang masak yang biasa masak di hajatan kayak gitu ya. Terus kalau buat bahan-bahannya kita beli sendiri. Nah, kita tinggal bilang kita tuh mau masak apa sih. Misal mau masak siang ini nih menunya sop, rendang atau sama apa. Nanti tinggal dia list beli ininya tuh berapa, beli bawang dan segala macam, bahan-bahannya tinggal di list. Itu tuh kurang lebih sekitar habis 10 juta. 10 juta tuh udah include sama semuanya sih. Sama tukang masaknya juga, sudah buat sama posisi buat bayar tukang masaknya gitu kan. Dan itu udah include 10 juta semuanya. Iya. Udah sama buah-buah segala, bakso lah, buah, itu udah termasuk ke situ 10 juta. Jadi gue bisa ngasih makan 1.300 orang dengan uang 10 juta. Nah nanti untuk bahannya sendiri kita usahakan itu cari kenalan atau orang pasar. Kalaupun nggak ada, kita cari dulu ke teman kita, lu punya kenalan nggak di pasar ini gitu kan. Karena gue mau beli ini loh buat acara pernikahan gue. Itu sangat-sangat membantu kita soal biaya. Karena kenapa? Karena harga kawan gitu kan. Nah jadi dari kesimpulan semua ini itu semuanya tergantung kita nge-manage uang gitu loh. Ya, kalau nge-manage kita uang. mau murah-murah, mau banyak belinya itu tapi endingnya nggak kemakan juga kan percuma. Terus yang kedua itu usahakan itu cari kenalan atau link yang kita kenal, yang sesuai dengan kebutuhan Ya, kita. usahakan manfaat orang-orang terdekat dulu lah. Manfaat Misal orang-orang temen lu terdekat gitu kan. bisa foto nih, biasa foto ya. Ya lu mau gak sih fotoin gua gitu, nggak apa-apa lah. Terus ya intinya kita harus memutar otak lah. Artinya memutar otak itu bukannya kita harus mikir sana sini enggak. Semua itu ada di lingkungan kita semua. Tergantung
kecerdikan kita dalam memanfaatkan situasi, memanfaatkan orang sekitar kita gitu kan. Bukan manfaatin orang Bukan ya, kita sih, juga. jadi bukan memanfaatin, jadi kayak ya siapa tahu orang itu membantu kan, Ya, saling membantu kan gak ada salahnya nggak ya ada kita salahnya juga. kan, iya. Nah, jadi kita udah bahas semuanya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi buat kalian yang gitu kan, menikah. yang Semoga mau menikah, disegerakan ya. amin.